Sketsa, welcome to Sketcast Sketsa Podcast. Halo, aku Raffi. Aku Ryu. Aku Damai. Aku Hasib. Dan di episode 16 kali ini itu akan beda dari episode-episode sebelumnya nih. Apa tuh bedanya? Nah, bedanya kalau misal Sketcast kan identik dengan kita ngomongin isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar dapurnya Berita Unsut. Bongkar. Oke. Oke. Kalau dari keyword bongkar nih ya harus deep down diving. kali ya. Iya, deep diving. Ya, dalamnya Betul, gitu. betul. Tapi sebelum kita masuk ke dalamnya nih, sebelum kita deep diving, kayaknya banyak sobat sketsa yang emang belum menjadi anggota sketsa ya. Itu tuh masih bingung nih. Sketsa itu apa? Oke. Mungkin dari situ dulu kali ya. Dari situ dulu kita. Oke. Kita aku Gimana, jelasin kali Aryo? ya. Oke. Betul. Oke. Sketsa itu adalah unit kegiatan mahasiswa, teman-teman. Atau biasanya kita sebut UKM. Nah, UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, kegiatannya itu nggak jauh-jauh dari membaca, menulis, menuangkan ide, berdiskusi, mengkritik dan dikritik. Mengkritik dan Dan dikritik. Itu noted banget sih. Noted banget karena kita menerima kritikan dong tentunya. Betul. Selain kita mengkritik juga dikritik ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini menarik nih, karena dari nama sketsa. Kalau misal orang awam ya mungkin juga dari pengalaman pribadi aku saat aku daftar sketsa juga banyak yang salah mengartikan kalau sketsa itu adalah UKM yang bergerak di bidang gambar. Karena secara terminologi aja sketsa ya kita pasti ngomongnya UKM tentang gambar nih. Betul. Iya, mana mungkin kepikiran tentang jurnalistik gitu. Iya, nggak kepikiran ke sana ya. Betul. Nah, jadi alasannya tuh kenapa sih UKM sketsa itu namanya ya LPM sketsa gitu tentang jurnalistik. Oke, jadi kenapa sih namanya sketsa ya? Iya. Karena kalau tadi dijelasin Hasib banyak yang salah ngira nih, sketsa itu kan gambaran ya. Ya pada sederhananya ya memang sketsa itu gambaran. Cuman dari sini filosofinya adalah nama sketsa itu berarti LPM sketsa sendiri memberikan gambaran atau potret ke audiens atau sobat sketsa tentang kejadian atau realitas yang ada di lapangan seperti itu. Oke, keywordnya dapat lagi nih. Berarti gambaran, karena sketsa sendiri punya arti gambaran ya. Iya. Jadi bisa dibilang sketsa ini juga sebagai gambaran untuk para audiens untuk melihat kondisi. Karena sketsa berada di Purwokerto dan Banyumas ya. Ya isu-isu yang ada di unsur Purwokerto dan juga Banyumas gitu kan ya. Betul banget. Nah, Oke. aku punya fun fact sedikit sih. Apa? Kenapa? Apa tuh? Mungkin pada penasaran siapa sih yang mencetuskan nama sketsa? Jujur. Betul ya. Aku Oke. penasaran. Jadi Iya. nama sketsa sendiri dicetuskan atau digagas oleh pemimpin perusahaan. Waduh. Wow. Pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan itu yang namanya Aska Subchan. Mas Aska. Mas Aska, oke Mas Aska kalau nonton Shout video out ini. Mas Aska ya. Iya, shout Thank out. you, Bang, thank terima you. kasih. Udah bikin nama ini. Oke. Ngomongin sketsa lagi nih. Kalau misalnya kita lihat logonya, itu tuh di huruf E-nya ada titik duanya. Contohnya kayak, Iya, sketcast. E-nya tuh ada titik duanya tuh. Jadi ikonik kan itu. Dan aku penasaran kenapa sih ada titik duanya? Oke, kenapa sih ada titik duanya? Nah, kalau teman-teman atau sobat sketsa search di Google ya, titik dua atas, itu teman-teman bakal nemuin atau keluar namanya umlaut. 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 Bukan cum laude ya. Oke. Bismillah kita umlaut. Ya, amin. Oke. Ya, Terus. jadi umlaut ini sebenarnya ya apa ya? Tidak terlalu berkaitan lah dengan umlaut itu, teman. Pada intinya pada intinya titik dua di atas itu sebagai mata gambaran mata. Oh, Kenapa sih mata ya? Kenapa Gitu. mata? Karena memang LPM sketsa ini dituntut untuk awas terhadap realitas yang ada. Awas, bukan disuruh minggir berarti ya? Awas ini berarti maksudnya Masuk. concern gitu kali ya? Betul. Oke, Mengawasi. mengawasi. Yes, betul. Oke. Nah, umlaut ini atau titik dua ini menurutku juga cukup ngetren sih, Vi. Ngetren Waktu itu, ya. waktu itu. Mungkin karena apa ya? Menarik aja karena kan sebelumnya alfabet ya nggak ada tambahan di atasnya gitu. Betul. Ya. Titik dua ini jadi inspirasi mungkin ya.
di dimension ngetrend waktu itu. Iya, Nah, iya, waktu jadi sebenarnya itu. sketsa tuh berdiri tahun kapan sih? Waktu itu tuh maksudnya apa nih? Oke, kapan? Jadi kapan LPM Sketsa ini berdiri? Iya. Iya. Oke. LPM Sketsa sendiri itu berdiri tanggal 5 Desember 1988. Iya. 88 kayaknya. Itu udah Udah senior banget ya. time senior ini. Gimana? Jadi apa ya? 5 Desember itu secara de facto. Benar kan? Mai? Oh, iya De facto. betul. Gimana tuh? Gitu. Apa tuh de facto? Oke, jadi de facto itu ngambil dari kata fakto, itu fakta fakta. kan. Ya, Fakta. jadi secara kenyataannya itu didirikannya tanggal 5 Desember gitu. Tetapi secara de jure atau secara hukumnya itu diresmikan tanggal 29 Desember Oh. gitu. Jadi ada jarak tuh gitu antara kenyataannya Oke. dengan dikasih SK resmi dari Iya. rektornya gitu. Agak detail ya berarti ya di sini ya. Kayak ada yang tadi apa de factonya di tanggal 5 Desember dan de De jurenya jurenya juga tanggal 29 Desember. Oke. Nah, di sini ada karena kemarin kita ngebuka sesi Q&A ya di apa namanya? Instagram kita. Instagram Berita Unsut, dan ada yang nanya nih, pertanyaannya tuh jelasin sejarah berdirinya sketsa dong. PK nih titik. Dong. Mereka banget ya. Siapa yang mau jelasin? Aku deh. Oke. Ini mungkin Gimana? banyak yang penasaran juga ya tentang Iya. berdirinya sejarah sketsa ya. Jadi memang kalau tadi aku sebut 1988, berarti udah lama banget ya. Iya. Sepuh. Betul. Berarti Udah sepuh. tahun ini masuk ke 38 tahun sketsa. Oh, 38 ya. 38. Iya. Jadi bisa dibilang sketsa itu udah berdiri zaman Orde Baru. Oh iya benar. Tahu lah ya. Tahu. Zaman Orde Baru gimana ya? Ngerti. Ya kan, dimana mahasiswa itu apa ya, tidak bebas bersuara, banyak apa namanya, pembungkaman represif gitu. Jadi memang kala itu susah untuk bersuara gitu. Dan salah satunya di kampus pun juga mahasiswa dibungkam oleh namanya program NKK, normalisasi kegiatan Oh, kampus. kirain program MBG ya. Beda ya? Belum Aduh, ada ya? Belum ada. beda Oke. zaman. Ya. Nah, Oke, next. biar tambah konkret kali ya, Ya. dan tambah seru, aku bacakan catatan perjalanan dari. Gimana? Oh, ada? Ada. Oh, Ada. gimana? Oke. Dari Mas Restiarto Eviawan dengan judul Mengembalikan Kejayaan Sketsa. Oke. Oke, jadi pada awalnya nih teman-teman, dimulai dari perkawanan 3 mahasiswa. Tiga mahasiswa. Pada bulan Mei 1988, dicatat detail. Oke. Detail itu. Saya Restiarto Eviawan dari Fakultas Ekonomi, Basuki, dan Aska Suchan tadi itu. Oh iya. Oh iya, Udah yang di-mention Yang bikin kan? nama sketsa. Iya. Berdiskusi nih, ingin menyampaikan aspirasi yang selalu mandek karena ya tadi zaman Orde Baru susah, Oh, ya kan? iya. Nah, mahasiswa dibungkam untuk tidak protes, apalagi demo terhadap berbagai kebijakan kampus. Gitu. Nah, di sebuah kamar kos kecilku, Jalan Rianto Sumampir, teman-teman pada Oke. cerita, oh ya, Sumampir di mana ya? Sumampir. Sumampir, ya kan? Sebelah sono. Kami Detail itu ya. kami bertiga mulai selepas Isya sampai dengan jam 2 pagi berdiskusi nih bahwa perlu diadakannya sebuah koran kampus dan lembaga pers mahasiswa gitu. Nah, nama sketsa sendiri itu digagas oleh Aska Suchan. Nah, terus pada bulan Juni 1988 LPM Sketsa menyelenggarakan pelatihan pers mahasiswa dengan harapan mempunyai kader-kader yang profesional gitu. Oke. Nah, di bulan Julinya 1988, LPM Sketsa sendiri mengadakan sayembara desain sketsa. Ini yang pertama, berarti desain pertama sketsa ya. Iya. Desain yang ini. Mungkin, iya. Iya, yang mata ya, logo-logonya ya. Cuman kalau yang mata itu kan tadi Mas Aska Suchan ya. Iya. Mungkin ini desain apa ya? Kayak koran atau mungkin sebagainya. Oh, produk. Produk mungkin ya. Oh, Iya. I see. Nah, sayembara ini dimenangkan oleh Yani Rainbow. Gitu. Nah, jadi apa ya? Selain tadi udah nyelenggarain pelatihan ya, terus sayembara, di sini Sketsa juga nyelenggarain seminar nasional pers mahasiswa. Nasional. Nasional loh. Satu Indonesia nih. Iya. Di sketsa iya. ini? Oh. Pada bulan September 1988. Yang narasumber saat itu adalah Menpora Akbar Tanjung, Dirjen Dikti,
dan Dirjen PPG serta Ketua Umum Pers Mahasiswa Wikrama. Nama-nama besar sih itu. Ya kan waktu itu memang besar sih. Nah, hasil dari seminar itu adalah deklarasi Batu Raden. Wah, deklarasi loh ya. Deklarasi Batu Raden loh ya. Iya, Oke. yang merupakan yang jadi tonggak penyatuan antara pers mahasiswa dan pers kampus sehingga bisa bersifat independen. Oh, Seperti itu, Raffi. Oke, berarti dari perjalanan yang cukup panjang ya. Iya. Dan ternyata sebelum sketsa dibuat pun emang sebelumnya tuh udah ada pelatihan-pelatihan atau produk-produk yang udah mulai dijalankan gitu ya. Sebelum sketsa ini bener-bener sampai ke puncaknya tanggal 5 Desember Betul, gitu. betul. Yang benar-benar dinyatakan gitu. Nah, ini juga ada catatan loh. Oh, apa tuh? Dari Mas Sucipto, PU, sketsa tahun 2014. Di mana sketsa sendiri itu digagas oleh LPM yang ada di fakultas. Jadi 3 orang itu memang sebelumnya kalau bisa dibilang sudah ada LPM sejak saat itu. Cuman tingkatannya itu fakultas. Nah, karena mereka merasa nih butuh adanya pelatihan jurnalistik secara tingkatannya itu lebih tinggi seunsur. Oh iya. Makanya mereka merasa bahwa perlu adanya lembaga pers mahasiswa tingkat universitas yang ibaratnya itu bisa jadi naungan teman-teman pers gitu. Dan akhirnya mereka membuat sketsa itu ya menyatukan. Betul. Betul. Nah, sampai sekarang tuh sketsa sendiri kan jadi media alternatif bagi mahasiswa, gitu kan. Dimana media alternatif ini bisa jadi media lain selain media mainstream pada umumnya. Oke, media mainstream. Ya bener di media mainstream. Karena kalau misalnya kita ngomongin media kan, media sampai sekarang tuh perkembangannya tuh sangat cepat gitu. Nah, yang membedakan antara kalian sebagai media pers dan juga media-media mainstream itu apa? Iya, secara kan kita ini persma ya kan, Iya. yang ngebedain antara persma sama media mainstream tadi itu Mainstream apa? lainnya. Oke, yang membedakan adalah tentu cara kerjanya ya. Kita punya cara kerja sendiri, program kerja sendiri, politik sendiri, seperti itu. Jadi memang kalau di media mainstream sendiri itu ibaratnya ada aturan-aturan atau mungkin kepentingan yang memang harus dijaga gitu dari perusahaan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih yang membedakan, sehingga kita di sini di UKM ya, tingkatan UKM ini bisa lebih luasa karena bisa menentukan arah jalannya lembaga pers mahasiswa gitu. Oke. Secara bersama gitu. Tadi ngomongin kebijakan berarti memang yang jadi garis perbedaan ya antara persma sama media mainstream itu ya dari kebijakan itu Yes, ya. betul. Tapi untuk produknya berarti kurang lebih sama nih di sketsa. Kalau produk kurang lebih sama ya, karena kita bergeraknya sama-sama di bidang jurnalistik gitu. Oke, berarti koran ada dulu katanya ada ya dulu koran. Oh iya, dulu memang di sketsa sendiri menerbitkan koran kampus sketsa gitu. Oh, Seiring oke. perkembangan jalan, kita juga punya produk-produk cetak seperti majalah, terus juga tabloid gitu kan. Nah sekarang kita ada produk digital, yaitu website. Oh, gitu. oke. Berarti kalian menyesuaikan perkembangan zaman itu. Betul. Iya, makanya sekarang koran tuh udah nggak ada di sketsa ya. Iya. Padahal dulu tuh Iya. ada ya kan. Memang kita harus menyesuaikan dengan zaman ya. Oke. Karena sekarang Adaptasi. ya lebih suka scrolling di Iya, betul. Iya. Lebih fleksibel juga nggak sih? Iya. Oke, nah ngomongin soal website lagi nih. Nama website sketsa tuh apa? Beritaunsu.com. Beritahunsut.com. Iya. Nah, ini aja pertanyaannya. Kebanyakan dari orang, bahkan orang-orang yang aku temui juga ya di kehidupan nyata gitu, mereka tuh kebingungan. Berita Unsut ini itu tuh punya siapa gitu. Oh. Karena namanya Berita Unsut. Iya. Mereka ngiranya Berita Unsut ini punya rektorat atau ya Waduh. jajaran rektorat lah, entah humas rektorat, Wah. artinya punya unsut, Iya, iya, bukan iya. punya UKM gitu loh. Nah, kenapa kok milih nama Berita Unsut ini gitu loh buat dipakai di Iya. sketsa gitu kan? Akhirnya jadi nimbulin kesalahpahaman nih. Gimana? Jadi Berita Unsut sendiri aku coba luruskan ya. Iya. Jadi Berita Unsut sendiri itu produk dari redaksinya LPM Sketsa teman-teman gitu. Jadi ya sebenarnya pada umumnya aja sih ada lembaga yang menaungi sebuah produk mungkin ya gitu ya. Jadi
RPM Sketsa berita unsur sendiri jadi wadah untuk redaksi untuk menuangkan atau menerbitkan karya-karya jurnalistiknya gitu Vi. Dan menurutku juga dengan adanya nama beritaunsur.com kita juga dapat keuntungan kali ya. Oke. Exposure-nya nih. Cukup jadi terkenal gitu ya. Oke. Ya berarti ada kelebihan ada kekurangan ya. Iya. Kelebihannya kita bisa pakai nama Unsut di sini gitu. Jadi orang-orang kayak udah langsung tahu Unsut berarti Unsut. ya ada kaitannya sama Unsut nih, Iya. bisa lebih terkenal. Cuman emang kurangnya kita jadi kadang mengalami kesalahpahaman kayak tadi ya. Betul, karena memang karena kita lingkupnya Unsut ya. Dulu cita-cita kita itu memang mencerdaskan sivitas akademika gitu. Masyarakat kampus gitu. Sesuai dengan tagline kita yaitu Apa tuh? pemandu wawasan alma Alma mater mater. gitu. Jadi kan dibilang ya berita Unsur itu salah satu produk dari redaksi. Nah, Iya. sebenarnya produk redaksi kalian tuh apa aja sih? Mungkin diceritakan. Iya, tadi sebelumnya nih Iya. timbul juga kan tadi soal koran, tapi kan koran udah nggak ada ya. Hmm. Barangkali ada lagi gitu selain itu. Oke, sebenarnya produk dari redaksi itu nggak cuma berita unsur gitu. Jadi sebenarnya fokus redaksi ya di keredaksiannya, pastinya ke jurnalistikannya. Jadi cuma outputnya itu beda-beda nih. Jadi Oke. selain berita unsur itu kami juga memproduksi majalah. Majalah. Ini dia contohnya. Iya, ini Iya, beberapa majalah yang udah ini. kita produksi. Iya, jadi selain di web kita juga menerbitkan produk jurnalistik secara cetak gitu teman-teman. Itu bisa diakses di mana? Ini di berita unsur juga ada Yes, dan sebenarnya kami ada juga ya? menyebarluaskan ini ke tiap fakultas. Betul. Ke di UPT yang utama juga ada gitu. Boleh dicari kali ya teman-teman. PT. Baik di fakultas di purpose-purpose-nya. Yes, Betul, iya. bagus banget. Oh, nah Selain selain, website sama cetak kita juga ada podcast. Oh iya. Iya, ini salah satu produknya ini salah juga. satu produknya Skatcast. juga. Iya. Iya, selain itu kita juga ada infografis. Jadi selain tulisan kita juga perlu menarik secara mata kali ya, eye catching Yes, gitu. eye-catching gitu Ya, ya. jadi kita mengolah informasi itu lebih ke secara desainnya gitu. Biar nggak bosen tuh tulisan-tulisan terus gitu. Oke. Ya, jadi pada intinya memang produknya jurnalistik cuma outputnya tuh beda-beda. Beda-beda, Gitu. betul. Nah, dari output yang sebanyak itu tuh dengan bentuk yang beda-beda juga ya. Gak mungkin kan cuma dipegang satu divisi aja gitu di Betul. redaksi ini gitu. Apakah ada divisi Betul. lain yang megang job-job ini gitu atau emang benar cuma di satu bagian aja sih? Oke, jadi di redaksi itu ada 5 divisi. Banyak tuh. Iya, 5 Cuma, ya. Iya. Yang pertama itu ada sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi. Iya, sekretaris redaksi ya. Oke. Iya, itu sekretaris redaksi itu yang Produknya. produksi ini podcast. Iya, betul banget. Gitu. Jadi Skatecast itu apa? Sketsa, Ya, podcast. dan podcast. produknya Nah, dari sekret. sekretnya gitu. Iya. Nah, terus selain sekretaris redaksi itu ada redaktur pelaksana cetak. Ini yang memproduksi majalah. Majalah. Iya, gitu. Produk cetaknya. Nah, iya itu produk cetaknya. Nah, terus selain redaktur pelaksana cetak Iya. itu ada redaktur pelaksana online. Nah, itu tuh yang mengelola website itu tuh intinya gitu. Karena Intinya. iya, karena segala liputan itu kan diprosesnya itu sama redaksi pelaksana cetak gitu, redaktur pelaksana cetak gitu. Nah, selain itu ada juga riset dan dokumentasi. Jadi sebelum pemberitaan itu diangkat kita kan perlu riset dulu gitu ya Betul, mengenai betul. infonya Iya. gitu. Oh, Kan kalau misalnya kita kekurangan info juga kesusahan gitu, apakah ini narasumbernya apakah memungkinkan untuk diwawancara. Jadi kita butuh tim riset gitu sebelum kita mengangkat suatu berita gitu. Termasuk dari infografis. Tadi kan aku menyebutkan kan ada produk Iya, infografis. Nah, itu di risetnya itu sama tim riset dan dokumentasi. Oke. Gitu. Nah, tadi udah ada 4 ya? Satu lagi. Terakhir. Iya, terakhir. Yang terakhir itu ada redaktur artistik. Yes. Iya. Artistik. Artistik. Iya, dari namanya udah art banget Iya. nih. Berarti emang itu divisi yang emang ngurusin desain-desain teman-teman. Nah, kayak ini nih, ini juga yang desain dari anak artistik gitu. Nah mungkin nama dari sketsa kalau misalnya teman-teman ngehnya itu gambar,
Ya sebenarnya sketsa juga ada gambar-gambarnya. Iya, Ya contohnya ada ini gambar-gambarnya gitu. Jadi kalau emang juga. dan udah terlanjur masuk ke sketsa karena ngiranya itu buat gambar ya bisa disalurkan ke Redaksi artistik. Betul Ya. banget, Iya. teman-teman juga bisa lihat loh di media sosial kita, terutama di Instagram, di situ kan ada namanya wadah tulisan, Vi. Oh iya. Di situ kan ada Iya. ilustrasi-ilustrasinya itu yang buat tuh teman-teman sketsa gitu. Biasanya opini sastra Iya. gitu ya. Iya, itu juga salah satu produk redaksi gitu. Berarti kalian memang mewadahi juga kan teman-teman yang suka ilustrasi nih. Iya. Betul banget. Yang suka iya. desain grafis juga. Iya. Oke. Nah, jadi tadi kan kamu mention juga kalau kalian ada outputnya itu berita. Nah, pasti banyak yang penasaran gitu, gimana sih cara Persma ini bikin berita gitu. Oke, berarti proses peliputannya gitu Betul. ya. Ya sebenarnya untuk proses liputan itu kita tergantung jenis beritanya teman-teman. Oke. Gitu. Ya ada straight news, ada in-depth, ada feature, ada listicle gitu, ada berita foto juga gitu. Nah jadi beda-beda. Nah kalau straight news itu berita yang emang harus cepet-cepet di-up gitu. Kayak apa? Contohnya berita aksi, berita kebudayaan, Iya, yang iya, emang iya. itu satu acara dilaksanakannya di satu hari kan. Jadi Oh, iya. kita butuh aktualitas. Hmm. Kita masyarakat itu perlu informasi yang cepat gitu. Biar nggak Jadi- keburu basi ya. Betul. Iya gitu. Jadi kalau misalnya peliputan straight news itu ada tim lapangan, ada tim transkrip biar cepat gitu. Ada yang wawancara di lapangan, ada yang wawancara, ada yang dokumentasi gitu, ada yang ngerekam. Nah, yang transkrip itu mencatat hasil Hasil, dari iya. audionya Iya. gitu. Nah, dan itu tuh harus cepet-cepetan. Besoknya tuh harus cepet-cepet di up gitu. Betul. Kalau Oke. yang straight news. Nah, terus kalau yang in depth dan sebagainya itu tuh lebih apa ya? Lebih santai lagi ya. Tapi bukan santai dalam arti lama-lamaan gitu Santai ya, ya, bukan. beda ya. Iya, karena kan kalau in depth itu tuh sebenarnya nggak perlu aktualitas kayak straight news. Jadi kalau di in depth itu kita menggali lebih dalam informasi gitu. Kayak investigasi gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kalau di strategis kan kita yang penting kita dapat informasi dan itu informasi itu tuh harus cepet-cepet dikasih ke masyarakat gitu intinya ya. Kalau in depth itu kita harus lebih mengulik lagi. Jadi prosesnya emang lebih lama dari sales news gitu. Begitu juga future, begitu juga listicle gitu. Jadi ada berita-berita yang emang kita lebih nyantai gitu dalam peliputannya, nggak langsung besok di up Yes. gitu. Oke, berarti berita tuh nggak selalu harus cepet dipublish ya, Iya, tergantung lagi ke iya, beritanya ya. tergantung jenis beritanya gitu. Oke. Terus nih ada yang nanya nih soal pengalaman paling seru pas liputan. Yes, menarik ini. Kalau tadi kan pengalaman liputan secara general ya, Iya. ini mungkin Iya. yang paling serunya. Oke, sebenarnya yang paling seru selama di sketsa berarti ya. Iya. Menurut aku itu pernah tuh periode kemarin kita liputan untuk produk dokumenter. Dokumenter. Dokumen. Iya. Dokumenter. Iya. Oh mungkin videonya udah pernah diupload juga ya di YouTube kita. Iya, Iya, dicek bisa aja. ditonton. Teman-teman bisa kepoin di YouTube Iya, kita. Iya, Ya, itu produk dokumenter. dokumenter gitu. Oke, serunya gimana tuh? Nah, karena dokumenter ini kan emang prosesnya lama ya. Kita liputan sampai sekitar 2 bulan apa ya? 2 bulan waktu lebih mungkin ya. Iya, Itu sekitar cuma 2 bulan. liputannya aja ya? Iya, itu cuma liputannya aja. Karena kan narasumbernya juga ada 4 ya waktu itu ya. Bang. Iya. Iya, jadi itu kita tiap minggu itu liputan dan menurut aku itu seru karena apa? Karena liputannya itu kita jauh-jauh kan, ada yang ke Sokaraja, ada yang ke Sumbang tuh jalannya yang geruduk-geruduk Oh, gitu. iya. Jadi Oke. ya menurut aku itu paling seru sih karena Oh. ya liputan kan aku seringnya yang sekali jadi atau in-depth yang cuma misalnya seminggu 2 minggu. Nah, itu kan sebulan lebih gitu 2 ya. bulan, Jadi iya. 2 bulan lebih jadi Kalian kayak jalan-jalan teman-teman. Nah, itu benar sekalian jalan. Ada kesan healing-healing kayak gitu ya? Iya, Oke. benar. Dan dari sana juga aku bisa mengulik informasi-informasi yang emang belum aku ketahui sebelumnya. Apalagi kan aku bukan warlock ya gitu. Betul. Jadi aku bisa Iya sih. mengulik sejarah-sejarah dikit lah daerah-daerah di sini gitu. Jadi dan itu juga bagian dari menurut aku ya liputan itu yang paling seru itu karena aku bisa lebih mengenal teman-teman. Iya, karena kan kita kayak seperjuangan gitu. Perjuangan Iya, banget nih. seperjuangan banget. Jadi menurut aku itu salah satu cara buat mengeratkan silaturahmi. Betul. Iya. Melalui proses liputan. Iya, Oke, benar. iya sih benar sih. Karena diuji banget ya ke Teamworknya. teamworknya tuh diuji banget di situ. Kayak tadi ngomongin seru, pasti
Ada dong. Kalau di Sulawesi kalau liputan itu mencekam. Aduh, aku nggak siap soal yang ini. Aduh. Ada nggak sih pengalaman kalian liputan tapi apa ya? Paling mencekam gitu. Yang gak ngenakin kali ya. Yang Oke, Ya. kalau itu sih aku pernah. Pernah. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh Agustus ya, bulan Agustus. Dan itu apa ya? Ada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Teman-teman pasti tahu ya terkait kasusnya apa namanya dilindasnya Afan Kurniawan. Oh, yang kasus itu. TNI yang naik. Iya. Iya, yang sempat ramai banget itu yang Itu rame banget. Wah, cukup viral dan Iya, iya. buat apa ya ibaratnya ya panas Publik marah juga di Indonesia itu. sendiri. Nah, di Banyumas sendiri itu mengadakan demonstrasi tentang itu. Nah, jadi nggak cuma mahasiswa nih, jadi elemen-elemen masyarakat juga hadir di situ. Dan ketika awal-awal aku datang ya bersama tim liputan itu apa ya udah cukup ricuh sebenarnya. Cuman memang ada sebagian yang belum ya ibaratnya gitu. Jadi sudah ambil pergerakan sendiri gitu. Nah sampai pada akhirnya mahasiswa datang nih. Nah mungkin situasinya cukup mencekam dan menarik juga menurutku karena di satu sisi mahasiswa sibuk berorasi ya di depan berhadapan dengan aparat kepolisian gitu ya. Di belakang ya aku melihat kayak situasi yang berbeda gitu. Sibuk sendiri. Sibuk gitu loh. Dan di sisi kanan kiri pun berbeda gitu. Jadi di sisi waktu itu sih aku di sisi kiri DPRD Banyumas namanya atau DPRD. kantor bupati ya waktu itu ya. Oh, yang di alun-alun. Di alun-alun gitu. Iya. Depan Pendopo Sipanji depan Rita ya. Iya, Oh, iya. depan kantor Jadi bupati kalau di dan kirinya DPRD. itu Iya. yang masjid. Nah, ya, sisi masjid, Oh, sisi sisi dekat masjid. masjid. Betul. Iya. Itu Kantor bupati dan DPRD. nah, itu maksudnya. Oke. Itu. Iya, Oke. iya. Nah, jadi waktu itu situasinya di kiri itu biasa-biasa aja sih, kosong-kosong aja gitu karena diisi oleh mahasiswa. Oh, Cuma iya. ketika aku ingin mengambil gambar dari sebelah kanan, Iya. itu ternyata ricuh banget. Yang di sebelah kanannya? Di sebelah kanan, karena nggak cuma mahasiswa tadi aku bilang, ada pelajar-pelajar juga ya kan, bahkan ada mungkin anak kecil juga gitu. Ojek online juga pada ikut kan saat Iya, itu? iya, kelihatan. Dan Berarti tuh nggak bersatu di satu titik Iya, gitu iya, ya? memang Mau nyebar. Nah, sempat juga tuh memang keadaannya tuh nggak kondusif ya kan. Jadi mahasiswa juga sempat mengingatkan nih maksudnya kondusif lah gitu kan. Kita lagi coba ngobrol nih ya kan sama pemerintah gitu kan. Cuman karena keadaan nggak kunjung mereda ya kan, makin ricuh ya kan, makin dilempar-lempar dah itu batu botol ya kan segala Yang macam. ada di situ dilempar sih. Iya. Udah di luar kendali itu. Dan itu situasinya kayak mau perang. Wah, ngeri juga ya. Vandalisme, ada yang bawa Keren-kerennya tuh. betul, ada yang bawa gotong ini gitu. Aduh. Ada yang bawa tongkat lain-lain. Nah, karena udah kondisi udah kacau, udah ricuh gitu kan, tiba-tiba ada gas di tengah-tengah gitu lapangan. Dan sebenarnya sempat beberapa kali itu kayak kita tuh maju mundur sih. Karena kenapa sih orang pada lari ya kan? Orang nggak ada Iya. apa-apa ya kan? Kok tiba-tiba lari? Iya, jadi kayak aneh gitu kan. Saking udah terbiasanya ketipu ya kan? Ketipu jadi kayak biasalah gitu kan. Oh iya. Tapi yang ini beneran karena ada gas. Oh. Kan? Pas Asap-asap gitu. asap-asap putih gitu kan. Tapi pada lari semua kan. Ternyata kita digas air mata. Oh, sangat Oke. parah. Iya, lari dah Oke. kita. Situasinya cukup mencekam karena waktu itu gas air matanya nggak 1-2 doang, ditembak berkali-kali gitu kan. Wah. Iya, dan ya disitulah kenapa di APM Sketsa sendiri kan menekankan untuk liputan itu minimal 2 orang gitu. Untuk jaga-jaga lah ibaratnya. Karena kan kita nggak tahu kondisi di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi sebagai bentuk safety atau perlindungan Preventif juga itu. preventif juga Preventif, gitu. iya. Jadi kita menyarankan 2 atau lebih lah gitu orangnya. Oke, jadi itu yang menjadi alasan kenapa liputan terus 2 orang. Iya, betul. Karena kebetulan tadi yang nanya juga nih. Minimal, iya. Oh, oke. Berarti terjawab ya. Iya. Karena alasannya ya selain daripada emang
saling menjaga satu Iya. sama lain, dan hal-hal di luar kendali kita juga kan kadang nggak kita ketahui Iya. gitu loh, kayak hal kayak tadi takutnya kalau sendiri Iya. terus yang ngawasin lagi siapa gitu, at least buat ngasih kabar aja kayaknya susah kan betul, kalau betul. misalnya satu udah kena gitu. Yes. Oke, nah tadi udah ngomongin soal yang mencekam, tapi ada nggak sih kayak dari pihak luar yang mencoba untuk istilahnya mungkin kalau kasarnya membungkam, Waduh, membungkam sketsa ya, pembungkaman, ada nggak? serem sih katanya. Oke, aku jelasin kali ya. Oke. Mungkin ini lebih apa istilahnya intervensi kali ya. Ya gitu. Nah sebenarnya ya kalau misalnya ada komen-komen kayak ini isunya udah selesai kok, ini gak perlu diangkat dan lain-lain, atau misalnya ketika kita habis liputan itu narasumbernya bilang nanti dicek dulu ya sama saya itu sebelum diterbitkan gitu, atau nanti framing beritanya bla 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 gini gitu kan, itu kan agak mengganggu independensi kita gitu ya sebagai jurnalistik. Nah itu pasti ada sih, itu pasti ada yang komen-komen kayak gitu. Cuma kemarin nih baru banget ada satu pengalaman yang menurut aku agak Sebagai bentuk pembungkaman gitu maksudnya. Iya, Oke. iya. Jadi kemarin tuh ada satu narasumber ya dari satu berita. Nah itu tuh menanggapi berita yang telah diterbitkan, yang emang di sana tuh dia sebagai narasumber kan. Iya. Nah dia tuh sebagai narasumber ya pasti dalam satu berita kan lebih dari satu narasumber ya. Betul. Jadi kita mengangkat dari berbagai perspektif tentunya. Nah mungkin ada salah satu perspektif dari narasumber lain yang menurut dia tuh kita nggak gini gitu, jadi beliau tuh berusaha untuk mengklarifikasi gitu. Nah karena ini bentuknya klarifikasi yang emang tanggapan dari beliau itu kan belum ada di berita sebelumnya, belum ada di wawancara sebelumnya. Jadi dari kami itu menawarkan hak jawab gitu. Pada tahu nggak nih hak jawab, hak koreksi? Apa tuh coba kasih tahu Oke, Sobat Kesa. jadi gini, kalau hak jawab itu tuh kita memberikan hak kepada narasumber yang ada di berita itu gitu untuk menjawab atau apa ya kayak mengklarifikasi, iya kayak menanggapi gitu apa isi dari berita itu, kayak kalau misalnya ini informasinya bukan kayak gini, sebenarnya kayak gini, atau misalnya sekarang udah kayak gini gitu. Jadi prosesnya itu kita buat berita baru gitu. Oke. Kita wawancara lagi, kita terbitkan berita baru sebagai jawaban dari berita sebelumnya gitu. Jadi itu diperuntukkan untuk emang narasumber yang berkepentingan di berita tersebut gitu. Nah kalau hak koreksi itu tuh hak yang diberikan kepada semua audiens, semua pembaca gitu. Jadi semua pembaca itu boleh mengoreksi, misalnya ada kesalahan penulisan nama tempat gitu, Cendrawasih jadi Cendramata misalnya, ini salah nih gitu. Nah, itu boleh ya teman-teman, kita menerima hak koreksi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah di pengetikan berita unsur itu boleh langsung dikasih tahu aja gitu, itu terbuka gitu. Nah kemarin kami tuh udah sempat menawarkan itu hak jawab ke narasumbernya, narasumber untuk yang menanggapi itu ngasih berita klarifikasi lah sebenarnya gitu iya ya. gitu, kayak klarifikasi lah ya, oke, dan narasumber tuh sebenarnya kayak gini gitu, izin meluruskan kali ya gitu. Cuma Tapi- dari narasumbernya memang nggak bersedia untuk diwawancara kembali gitu. Jadi waktu itu kami selesaikan lewat diskusi lewat chat aja gitu. Akhirnya dari beliau sendiri, oh iya, waktu itu beliau tuh sempat bilang, loh saya udah bilang itu kok di wawancara gitu. Akhirnya kami kirim rekaman sama transkripnya. Nah itu gunanya rekaman sama transkrip biar sebagai bukti. Iya, ketika narasumber ingin menanyakan kebenarannya gitu. Jadi kita bisa ngasih bukti itu. Nah akhirnya dari narasumber sendiri mengakui, oh iya gak ada di wawancara gitu. Akhirnya dari sana kita damai gitu ya, dan narasumbernya oke, memang itu gak ada di wawancara sesi kemarin, dan mungkin dari kami bisa evaluasi juga ya, kami bisa memberikan pertanyaan yang lebih dalam lagi gitu untuk menghindari pernyataan atau fakta-fakta yang emang belum terungkap sebelumnya gitu. Jadi lebih didalami lagi gitu. Itu evaluasi buat bersama gitu. Oke. Jadi ya sebenarnya kalau intervensi kecil-kecilan mungkin ada ya gitu. Cuma kalau sampai pembungkaman, sampai pemberedelan, sampai disuruh take down itu Dicabut alhamdulillah itu nggak pernah, dan jangan pernah sampai, jangan sampai itu. Oke, Gitu oke, sih. oke. Tuh, karena emang kita pada dasarnya kan media pers ya. Betul. Jadi kita memang harus menyuarakan. Nah, kalau misal kita ngomongin biar nggak ada intervensi lagi nih, biasanya kalian setiap bikin berita tuh apakah harus ada pengecekan terlebih dahulu? Iya. Jadi sebenarnya itu kan ada penulis, ada editor. Editor. Iya. Nah setelah editor itu dikoreksi lagi sama Pimlab. Iya. Jadi
itu ada verifikasi 2 langkah kali ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh kenapa di kami itu ada pengecekan lagi gitu sama pimretnya setelah sama editor itu karena biar lebih menyeragamkan aja dan memastikan kalau si berita itu tuh udah mengikuti standar jurnalistiknya sketsa gitu. Iya, jadi memastikan kalau berita ini tuh udah sesuai standar dan apakah udah layak diterbitkan apa enggak gitu. Jadi itu melalui proses pengecekan lagi gitu sama pimret gitu. Berarti proses kalian tuh lumayan panjang juga ya, karena memang berita kalian tuh harus aktual dan faktual. Betul. Itu benar banget. Nggak bisa sembarangan. Iya. Harus dipikirkan juga. Melalui proses yang panjang gitu ya, jadi kita nggak mungkin asal terbit gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan disebutin kalau Pimret tuh sebagai salah satu pengkoreksi dari berita tersebut ya. Berarti kan ya namanya pengkoreksi itu masuk ke bagian editor kan. Nah, tapi apakah Pimret di sini juga akan masuk ke editor itu? Maksudnya namanya akan tertulis sebagai editor Iya, atau gimana? Kreditnya gitu Iya, ya? kreditnya. Enggak. Jadi Pimret itu enggak dimasukin ke kredit editor karena tugas Pimret itu sebenarnya bukan mengeditori. Iya, kayak Mengoreksi. mengoreksi beritanya, tapi emang Iya. cuma pengecekan ulang aja, recheck aja Recheck gitu. aja. Jadi cuma ya ngecek bagian dari hasil dari editorinya itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengoreksi beritanya itu kan ada jobnya sendiri. Jobnya apa? Editor. Oke. Sementara Pimret itu bukan sebagai editornya, tapi sebagai mengecek ulang aja. Iya. Gitu. Satpamnya gitu ya. Satpamnya, Oke. iya. Satpam. Jadi nggak dimasukin ke kredit editor. Gitu. I see. Oke. Sebenarnya dari pertanyaan Q&A juga sih kayak ada yang penasaran. Kayaknya sih dari awal sketsa ya menanyakan kayak kenapa Pimret tuh nggak masuk ke editor gitu. Misalkan kayak sayang banget loh dia ikut ngecek tapi iya. kok nggak tertulis namanya gitu. Karena memang di sini fungsinya adalah harus ngecek lagi biar sesuai dengan standar produk etik jurnalistik di LPM Sketsa sendiri. Betul. Ya, mengecek ulang aja gitu. Oke, ini udah jauh ya kita ngomongin redaksi Yes. nih. Iya. Kayak dari tadi kita ngomongin bagian redaksi. Nah, aku penasaran, pasti kan di sketsa banyak bidang-bidang lain gitu loh yang ngurusin selain daripada produk jurnalistik ini gitu loh. Kayak ya selayaknya UKM karena kita kan UKM ya. Iya. Pasti akan ada bidang-bidang lain mengelola entah mengelola sumber daya manusianya atau mungkin mengelola sirkulasi keuangannya gitu loh. Apakah ada di bidang lain gitu di sketsa selain tadi bidang redaksi? Oke, apakah ada bidang lain nih? Ya sebenarnya ada ya teman-teman. Tadi udah disebutkan redaksi, bahkan ada 5 divisi ya. Iya, betul. Dalam satu bidang. Nah, tadi juga apa namanya? Ada tadi kamu mention keuangan nih. Nah, kebetulan kan kita ada pemimpin perusahaan. Oke. Udah siap belum? Nah, Yeah. Oke, dari Pimrusnya langsung jelasin nih. Oke, bakal masuk nih ke bidang perusahaan. Oke. Izin masuk? Ya nggak Oke. usah. Ya, ini bukan forum. Oke. Oke, di sini aku masuk ke bidang perusahaan karena emang kalau misal umumnya ya kalau misalnya kita lihat UKM bahkan di perusahaan-perusahaan besar pastinya ada bidang yang mengurusi keuangan ataupun pendapatan gitu dari UKM tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak ada uang ya jalan pakai apa gitu. Iya, betul. dari mana? Iya, dari mana duitnya gitu. Dan itulah kenapa ada bidang perusahaan. Nah di bidang perusahaan tuh aku bagi 3 ya. Jadi kalau ada yang ngurusin keuangan, ada yang ngurusin pendapatannya, dan ada yang ngurusin sirkulasinya. Sirkulasi apa tuh maksudnya? Nah, Siapa tuh? kayak jadi aku jelasin satu-satu dulu kali ya. Oke. Nah, Aku siap mendengarkan. satu yang pertama keuangan nih. Nah ini sama kayak UKM sejenisnya gitu, ataupun UKM lain. Kalau misal di keuangan ini pasti ngurusin tentang duit-duit. Semua pengeluaran, semua pemasukan itu yang mengurusi adalah di divisi keuangan ini. Gitu. Lalu ada divisi yang melakukan pendapatan, nyari duit nih. Nyari duit. Yoksi. Oke. Karena kita kan harus kreatif biar Usaha dana gitu iya ya. sih. Oh, iya, Nah, iya. dibentuknya adalah kita ada namanya pertama divisi iklan dulu. Iklan. Iya, kita jadi kita tuh bikin iklan yang namanya itu advertorial. Berita Jadi- juga ya bentuknya. ya? Betul. Tapi yang di sini adalah kalau misalnya iklan advertorial itu adalah kita bentuknya kalau misalnya kita liputan itu kan karena emang ada isu. Nah, tapi kalau misalnya di liputan advertorial itu kita biasanya masukkan produk-produk gitu. Iya.
Jadi kita nulis tapi dibayar. Betul. Ya. Nah, tapi dibayarnya ini pastinya kita sudah sesuaikan dengan standar etik di jurnalisme di sketsa. Ya. Betul. Jadi memang advertorial ini bentuknya itu seperti artikel gitu, ada narasinya gitu. Jadi nggak hard selling lah ya Betul. kalau bahasanya. Tapi maka artikel bisa persuasif bahasanya tuh. Iya. Oke, lalu Itu di iklan. Lalu kita juga ada 2 kewirausahaan. kewirausahaan. Ya, namanya tuh wirausaha banget nih. Ya. Kalau kewirausahaan kita ngejual. Nah, Oh. kita tuh banyak banget penjualan di sketsa. Yang pertama mungkin kalau misalnya datang ke sekrenya sketsa itu bakal ada kan kejujuran. Kantin Yes. kejujuran. Itu emang fokusnya buat internal orang sketsa. Itu kita jualan ya kayak snack lah. Jadi kalau misal teman-teman sketser ini pada datang ke sekre itu kan biasanya pada lapar. Nah, fungsinya kantin tuh ini. Oke. Jadi kita biar pada nggak usah jajan di luar, jajannya di sekre gitu. Bisa sih. Lalu yang kedua kita juga ada Koko Beats. Tahu Beats nggak? Beats. Yes. Gelang. Ya mungkin yang cewek tahu banget nih Beats. Gelang. Ya Beats Manik-manik. gelang, Manik-manik. manik ya. Oh, kalau Gitu. manik-manik, Dia ya. juga jual itu Koko Beats. Lalu yang ketiga itu Koko Premium. Kita jual Apa juga aplikasi-aplikasi premium. Karena kan emang kalau misal mahasiswa ya kita ngelihat tren juga kan mahasiswa pasti butuh banyak banget aplikasi premium karena siapa sih yang mau dapat iklan gitu. Betul, Eh, betul. Tuh, jadi kita ngejual itu. Lalu yang terakhir juga nih salah satu produk baru. Oh, produk baru. Iya, produk baru di Brunei ini adalah Koko Merchandise. Koko Tuh, Merch. kita Oh, juga I bikin see. merchandise teman-teman. Nah, merchandise-nya apa aja? Kita bikin stiker, bikin ganci, bikin pin button. Tuh. Ya menarik sih. Tuh, kalau misalnya menarik nih, jujur kalau misalnya kalian menarik banget, kalian bisa kunjungin di Instagram Koko Beats Official. Yes. Siap. Betul. Noted. Iya. Cek ya teman-teman di Instagram Koko Beats dan juga kita ada sedia juga di TikTok sama di X juga. Oke. Tuh, lalu yang ketiga tadi kan bilang sirkulasi. Sirkulasi, Yes. iya, maksudnya apa? Sirkulasi itu artinya adalah kita jadi kan misalnya redaksi udah bikin berita nih. Nah, di sini adalah peran dari sirkulasi. Jadi sirkulasi di sini adalah mereka menyebarkan ke sosial media. Jadi kan nggak mungkin dong berita kita keep aja, pasti harus dipublish dong, biar orang-orang ya ngerti gitu. Nah, di sini fungsi dari sirkulasi. Jadi simpelnya tuh kayak admin sosmednya sketsa, gitu. Jadi berita-berita yang udah jadi akan dipublish di beberapa sosial atau platformnya sketsa yang punya. Nah, platformnya apa aja? Kita punya X, punya Instagram, punya YouTube, punya TikTok, terus oh ya Facebook juga. Oh, ada Kita juga? punya Instagram. Oh jujur baru tahu. Aku jujur baru tahu. Oh oke. Iya oke, lengkap. Lengkap. Ya, karena emang tujuannya adalah informasi tersebut agar tersebar luas. Iya. Gitu. Oke. Itu fungsi dari sirkulasi dan juga di bidang perusahaan itu sendiri. Oke, nah aku muncul satu kejanggalan nih. Tadi ngomong katanya sirkulasi ini kan bagian dari perusahaan. Iya. Yang isinya adalah ya sosmed-sosmednya sketsa kan. Tapi tadi disenggol di redaksi itu kalau bagian posting Online. itu tuh Online. dipegang sama online, iya. Padahal kan itu masuk ke sirkulasi informasi juga kan jatuhnya. Oke. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Oke. Mungkin jawab dulu dari Pimret kali ya buat hosting. Oke. Jadi emang tadi aku setiap divisinya nggak terlalu dijelasin secara detail kali ya teman-teman karena aku jelasin secara garis besarnya aja gitu. Nah jadi di redaktur pelaksana online atau redaktur online itu ada proper hosting. Jadi itu yang mengelola web. Nah kenapa itu masuknya ke redaktur online bukan ke Perusahaan lagi sirkulasi ya. itu karena itu merupakan bagian dari jurnalistiknya karena itu yang mengelola webnya. Kami yang mengetiknya, kami yang mengunggahnya gitu. Sementara kalau reprosir itu kan menyebarluaskannya. Jadi Betul. yang Oh. memproduksinya itu redaksi, tapi yang menyebarluaskannya itu Dari perusahaan. sirkulasi, Gitu. ya. Jadi Oke. itulah kenapa produk berita unsur itu masuknya ke redaksi. Yes. Gampang itu penerbitan lah ya. Oh, yang nerbitin Iya. dari Yang- redaksi langsung Iya. sampai yang nyebarin dari Berluasan. Sirkulasi dari perusahaan. Oke, dapat. Nyampe sih. Oke. Udah nih ngomong perusahaan kan, udah Cukup, jelas eh. kan, udah Cukup. Oke. Dicukupkan. Oke. Nah. Berarti kita lanjut tadi perusahaan, sekarang bidang satu lagi nih, ada di Satu sketsa. lagi. Ya. Jadi di sketsa sendiri ada bidang yang sebenarnya tuh apa ya, bisa dibilang
bukan bidang tapi bukan bidang. Bukan bidang, Oh, gimana iya. nih? Non bidang Nah, gitu kalau di ya. sketsa sendiri sebutnya non bidang. Oh. Jadi nama non bidang ini adalah WAPU. 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 Singkatan dari wakil pemimpin umum. Oke. Gitu. Mungkin teman-teman nanya wakil pemimpin umum itu kan jabatan yang diampu oleh seorang lah ya. Iya betul, karena Jabatan. wakil gitu Wakil, ya. Wakil. gitu. Cuma memang WAPU ini atau wakil pemimpin umum ini itu membawahi bagian-bagian tersendiri lagi. Oh, jadi ada bagian lagi dari Ada bagian ini. lagi. Ya, yang pertama adalah ADKES, administrasi dan kesekretariatan. Iya. Nah, yang kedua itu ada personalia. Nah, pasti ya teman-teman nggak asing lah dengan kata personalia dan ADKES gitu ya. Iya. Karena yang pertama ya ADKES mengurusi surat menyurat. Oh iya. Secara administrasial Administrasi surat menyurat gitu ke pihak eksternal misalkan gitu. Terus juga ada inventarisasi. Jadi di sekretariat atau bisa kita sebut sekre lah ya. Sekre. Home base. Rumah. Rumah itu harus didata barang-barangnya ada apa aja nih, mana yang hilang, terus Oke. apa yang perlu dibeli gitu kan. Itu didata di inventarisasi. Rapih sih, rapih. Betul. Terus juga kita ada nih menariknya perpustakaan. Perpus, ya. Perpus nih. Perpus. Jadi perpus ini dibuka umum. Teman-teman buat sobat sketsa yang mau minjem buku ya kan, itu bisa banget datang ke sekretariat APM Sketsa, ke Sekrek gitu. Dan kalau mau tahu alur peminjamannya ya kan, pasti teman-teman bertanya dong, Iya. gimana sih alur peminjamannya? Teman-teman bisa cek di media sosial kita, salah satunya di Instagram. Itu nanti ada sorotan atau mungkin Highlight. highlight Iya. atau story ya. Iya. Itu di situ ada biasanya kita cantumin alurnya kayak gimana dan ada kontak person. Nah, atau teman-teman mau lihat dulu nih bukunya apa aja sih kira-kira yang ada di sketsa. Jadi memang pertama itu teman-teman hubungi dulu kontak personnya, baru bisa datang ke perpustakaan APM Sketsa gitu. Oke. Dan bukunya pun nggak yang buku pelajaran aja. Iya, gitu. apa nih kalau boleh tahu? Nggak cuma yang mata kuliah aja. Iya, karena Oh, kayak enggak. bosan gak sih kalau misalnya datang tapi ngelihatnya cuma buku-buku yang emang ya ini mah udah kita pelajari. Iya. Ini mah dia ada di perpus fakultas. Iya. Karena tadi di awal banget aku sebutin ya, kegiatan kita tuh nggak jauh-jauh dari membaca gitu ya. Berpikir, ya, diskusi gitu ini ya. banyak nih teman-teman sketsa atau sketser yang memang suka baca buku. Salah satunya buku fiksi gitu. Fiksi. Terutama novel banyak. Oke, novel contohnya, sketsa. contohnya. Apa tuh contohnya? Atau laut bercerita. Laut bercerita. Ada ya? Ayo ada. Oke. Ada. Terus novel-novel Wattpad juga ada nih yang Gen Z Oh, banget Gen Z gitu. gitu ya. Ya Allah, yang suka dari itu ada guys di sketsa. Betul. Teman-teman yang garis keras perjuangan gitu kan. Ada juga intelektual tanpa lakar. Oh, Ada. buku-buku Dari berat. penjara. Madilot. Madilot. Ada, teman-teman tenang aja gitu. Komik juga Lumayan. ada. Komik ada. Juga ada. Oh, aku baru tahu kalau komik sih. Kurang lebih berapa banyak sih bukunya tuh kalau baru tahu? Kurang lebih 200-an ya. 200-an. Buset. Oke. Banyak banget. Oke, lumayan ya harusnya ya. Jadi teman-teman bisa banget nih kepoin perpustakaan sketsa. Iya, dan gak cuman sketser aja atau awal-awal sketsa aja yang bisa baca, tapi teman-teman juga bisa gitu sebenarnya ya. Asalkan bisa ngikutin alur atau prosedur peminjaman Yes. bukunya. Betul. Gitu, dicek di Instagram. Next, apa lagi nih? Next, personalia dong. Personalia. Tuh, Aduh. urusin apa nih? Kalau misal denger personalia kan berarti SDM nggak sih? SDM. Iya. Ngurusin Ah. orang dalam Iya. gitu, Iya. ngurusin dalemannya. Daleman Internal. internal. Sembarangan banget. BTW teman-teman, ini kan ada X dari person ya. Oke. Jadi mungkin bisa dijelasin kali ya. Kayak jelasin Nyampernya. nih. Nyamper gitu ya. Ini pas jadi gue ngejelasin ya. Oke. Sedikit nggak apa-apa kali ya, karena aku juga ex person. Aja. Jadi di person sendiri sebenarnya bisa aku lihat divisi ya, bukan bagian ya, divisi yang punya proker paling banyak sih kupikir ya daripada divisi-divisi lain gitu loh. Iya. Sebagai ex keuangan saya konfirmasi bener. Iya kan?
lebih banyak daripada yang lain gitu. Iya, redaksi yang sibuk pun gak sebanyak itu gitu. Iya, Dalam satu banyak. divisi ya. Secara Iya. akumulatif ya itu Iya. kalau aku bisa sebutin yang pertama tuh ada diskusi rutin. Diskusi rutin. Namanya dulu kali ya. Kedua tuh ada pelatihan rutin. Dan rutin. Ada piket rutin. Rutin nih. Ada rekrutmen. Dan di rekrutmen ini ada cabangnya lagi gitu, ada pendidikan dasar, ada magang, ada pendidikan lanjut, pelantikan, dan soal proker lain-lain yang ngurusin second account-nya Berita Unsur. Oh, Ya, Second account ya. Ya sebenarnya second account yang isinya itu emang ya Kita-kita aja. kegiatan-kegiatan anak sketsa Iya. gitu loh. Bonding kali ya. Iya, tentang bonding tuh isinya di situ gitu. Mungkin kalau misalnya ngeliat Berita Unsur kan isinya kayak berita Iya, semua nih, full yang tuh. formal banget, Iya. tanpa tahu awak-awak sketsa dibalik daripada pembuat yang membuat berita itu siapa gitu kan. Betul. Nah, kalau mau kepo isinya itu siapa aja bisa cek di Instagram Daily Sketsa. Daily Karena itu Sketsa. ada. Itu BTS-nya. Iya, BTS-nya, Behind the scene-nya. scenes-nya. Kan kita juga di dalam sketsa ini kan work life balance. Oh, oke. Udah ngomongin dulu kan. Iya, kayak Jerman gitu. Oke, nah kurang lebih itu. Jadi kalau di itu ada berapa? Banyak ya, ada 7 sampai 8 ya kan. Nah gitu, kalau diskusi rutin isinya apa ya? Seperti namanya kita bakal berdiskusi gitu. Ngediskusin apa? Banyak juga gitu, entah buku, film, atau topik atau isu Ya, ya, betul. dan sebagainya gitu. Terus yang kedua pelatihan rutin. Ya. Itu kita ngedatengin apa ya, narasumber Ya. buat melatih kita gitu loh. Istilahnya ya pematangan intelektual gitu. Betul, kan. betul. Oh ya, dan aku juga lupa. Tadi aku lupa nyebutin soal jalin relasi. Jadi relasi. Oh. Iya, kita tuh ada apa ya sebutannya, ngejalin relasi seperti namanya ya. Kunjungan. Iya, kunjungan kerja. Kunjungan kerja kayak pada kunjungan ke LPM lain gitu loh, Ya. atau ke instansi pemberitaan gitu. Yes. Terus tadi kalau piket rutin gak usah dibahas ya kayaknya, karena iya isinya piket untuk anak-anak internal sketsa gitu. Ya. Terus soal rekrutmen, ini sebenarnya yang paling panjang prosesnya Betul. ya. Karena aku juga sebagai ex-person sekaligus ex-rekrut yang langsung merasakan kayak emang prosesnya tuh lumayan panjang karena kurang lebih 6 bulanan teman-teman. Kalau dilihat itu dari awal maba masuk, itu ya pas lagi S3 ya, Sudirman Student Summit, itu kita udah mulai gerak di situ dan kita ngepromosiin langsung ya di tempatnya, atau tahun lalu tuh di Geraha kita juga sekaligus mempromosikan lewat stand expo yang emang udah disediain sama panitia S3-nya. Dari situ kita jalan terus melakukan pendaftaran untuk para mahasiswa baru yang emang tertarik di sketsa. Terus kita masuk ke tahap pendidikan dasar, di mana di situ tuh dikenalin soal sketsa tuh apa ya, penjelasan dan lain sebagainya soal sketsa gitu, dan kejurnalistikan, dan masuk ke tahap yang panjang juga nih, yaitu magang ya. Magang. 2 bulan ya, sebulan setengah sampai 2 Sebulan bulan. setengah. Ya itu lumayan panjang juga. Dan setelah dari magang itu terlihatlah nih anak-anak pendaftar atau anak-anak rekrutmen ini yang masuk gitu ke sketsa dari poin nilainya gitu. Jadi untuk penentuan apakah ini pendaftar sketsa akan lolos atau tidaknya itu ditentukan di magang ini. Betul. Gitu. Nanti akan dapat semacam raport ya. Raport. Iya, raport yang nentuin apakah ini anak masuk ke dan menjadi anggota muda atau nggak lolos gitu di situ. Nah setelah itu, setelah dapat informasi tentang lulus atau enggaknya, masuk ke tahap pelantikan. Iya, pelantikan. Dilantik dulu jadi anggota muda. Nah setelah pelantikan belum selesai di situ. Oh, anggota muda. Nah ini Anggota muda. alumni. Yang kebetulan sekarang udah jadi PO nih, ada. Nah, setelah dilantik, lanjut lagi. Masih ada satu tahap, yaitu tahap pendidikan lanjut. Gitu. Pendidikan lanjut isinya apa? Ya kurang lebih kayak seminar-seminar kecil lah ya, ya pematang. Pematangan pemahaman soal kejurnalistikan, soal sketsa dan sebagainya gitu. Itu menjadi tahap akhir, dan biasanya berakhir itu di bulan Desember. Nah, bayangin aja itu biasa sering mulai kan ya Agustus Ya, Agustus. gitu kan, atau Juli Agustus lah sampai bulan Desember, ya kurang lebih 5-6 bulanan gitu. Dan memang cukup panjang prosesnya. Itu yang jadi PR sebenarnya gitu. Dan karena kita juga
udah masuk ke penghujung acara ya, dan Betul. kayaknya Yes. anggota-anggota yang bukan anggota sebutannya, pendaftar Pendaftar. yang emang penasaran gitu dibukanya kapan, itu menyusul infonya bakal ada di Instagram kita Berita Unsut. Yes. Tinggal dikepen aja terus diupdate gitu loh, apakah udah ada informasi soal pendaftaran atau belum. Yang penting ketika S3 itu udah dimulai, itu pasti kita juga udah mulai running teman-teman. Jadi Betul. buat ngecekin gitu, kayak ini udah ada dibuka apa belum nih pendaftarannya, tinggal dicek di Berita Unsut gitu. Buat informasi lengkap kok di sana gitu. Dan kalau misalnya informasi yang ditangkap oleh teman-teman sobat sketsa itu kurang jelas gitu, boleh langsung di DM ditanyain gitu. Atau misal mau request adain sesi Q&A gitu, misal itu boleh Boleh kok. banget, boleh banget. Jadi teman-teman stay tune aja di media sosial kita, atau nanti bagi teman-teman maba yang S3 ya, yang Iya. mengikuti S3 bisa datang ke expo kita, tanya-tanya seputar sketsa gitu. Betul digunakan waktu-waktu yang luang itu ya, karena kalau udah masuk kuliah pasti udah mulai Ya. padat nih, jadi digunakan waktu-waktu luang itu buat ngekepo-kepoin UKM yang emang teman-teman sketsa sukai gitu. Dan kalau emang kebetulan suka sama sketsa, boleh kepoin juga gitu dengan datang ke stand expo tadi, atau Iya. tanya-tanya langsung di Instagram sketsa Ya, gitu. yang suka jurnalistik, yang Iya. suka Nulis. Nulis. Iya, ya. suka nulis. Kerja di Yang bidang suka kreatif, ilustrasi, iya. gitu, itu bisa banget. Karena aku bisa bilang ya, sketsa itu UKM yang lumayan luas sebenarnya sih buat cakupannya ya. Kita mau ngelola SDM, kita bisa masuk ke bagian personality. Iya. Kita mau fokus aja nih ke pengelolaan keuangan, itu Betul. bisa banget masuk ke bagian perusahaan. Perusahaan. Fokus ke bidang jurnalistiknya malah pengen nekenin gitu, masuk bagian redaksi. Betul. Kawan-kawan jurnalis. Iya. Jurnalis Jurnalis gitu. yang mau jadi reporter boleh. Nah, bisa. Betul. Iya. Bisa nih nanti di CV masukin apa sketsa. Bisa banget. Ya. Atau suka sama bidang kreatif, kayak misal tadi mengilustrasi, Iya. atau Fotografi fotografi, juga bisa. atau bikin Sketsa box. sketch kayak gini Oke. gitu ya. Itu bisa belajar dari sini. Jadi bisa aku bilang lumayan komprehensif sih bidangnya gitu Iya, loh. iya. Jadi kita bisa belajar banyak di sini Betul, gitu. betul. Kalau emang balik lagi ya teman-teman, misal cuman tertarik, aku sebenarnya karena emang salah satu prospek kerjaku tuh ada hubungannya sama bidang jurnalistik, jadi sebenarnya aku cuman kepo doang gitu loh, aku nggak mau benar-benar mendalami ya. Itu bisa, misal emang lebih mau fokus ke bidang keuangannya, tapi tetap mau kepo ke bidang jurnalistik ya, masuk ke bagian Ya, keuangan aja gitu. Itu bisa, jadi tetap bisa dapat apa ya, pelajaran-pelajaran tentang jurnalis itu tetap dapat di sini Tetap gitu. dapat, Jadi betul. kalau yang rasa kayak aduh aku takut nih mau masuk jurnalis, takutnya tiba-tiba disuruh langsung bikin berita gitu, itu kan kayak Iya. creepy gitu kan. Iya. Nah itu bisa dengan istilahnya ngedekatin pelan-pelan gitu, dengan Betul. masuk ke bidang-bidang lain dulu Betul. gitu. Jadi emang harus menyesuaikan entah itu skill kalian ataupun yang ingin kalian pelajari gitu. Betul banget. Mungkin tips nih dari kita di sini nih kepada mungkin yang penasaran gitu, kayak ngejalanin di sketsa tuh gimana sih Kak gitu, ada nggak sih tips? Oh balik nanya ke kita nih. Iya. Oke. Dari Review. Kak Damai dulu Iya, deh. tim Dari redaksi nih. Iya, dari redaksi dulu. Review kegiatan atau gimana ya Kak nih? Boleh sedikit di review, terus juga apa sih tips-tipsnya biar tetap Iya, apa atau ya? pegangan deh seenggaknya Iya. kalau misal mau masuk redaksi tuh Betul. seenggaknya harus gimana gitu. Tips masuk redaksi. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau masuk redaksi ya teman-teman harus siap-siap aja di calling liputan kali ya. Iya, kalau ada info liputan, iya. Karena ya pastinya yang namanya isu ya ada yang cepat-cepat harus cepat-cepat diunggah, kayak apa tadi straight news yang aksi kemanusiaan. Iya. Kan itu infonya kan kadang mendadak tuh Kak gitu. Jadi emang harus bisa cepet-cepet di calling nih gitu. ada yang tiba-tiba Iya, ya kan yang infonya tiba-tiba. gitu kan. Baik, kalau misalnya pun di indep ya, di indep kan kadang kita harus menyesuaikan jadwal dengan narasumber. Betul. Dan narasumber yang penting itu biasanya ditentuin dari mereka gitu, kayak nanti wawancara hari ini jam segini, kan kita langsung buru-buru. Iya. Guys, siapa Iya. yang bisa liputan gitu. Jadi Oke. emang kalau kalian mau masuk redaksi, kayak kalian harus fast respon ya teman-teman. Dan adaptable kali ya. Iya, Bisa benar. adaptasi gitu. Iya, tapi kalau Apa misalnya sih? nggak ada pengalaman nulis dan sebagainya itu nggak usah khawatir, karena
kita semua pastinya mulai dari nol dulu. Betul. Iya, aku juga jujur mulai dari nol nih. Iya. Gak kayak tiba-tiba jago nulis gitu langsung masuk Nah, kan. iya, gak bakal tiba-tiba langsung jago nulis, gak bakal Betul. tiba-tiba langsung jago ngomong, karena kita Iya. semua di sini berproses gitu. Pun tadi kan ada proker pelatihan. Rutin. Iya, jadi kita bisa Bakal dilatih. dilatih di sana. Iya. Bantu banget. Jujur karena emang masuk sketsa yang dulunya aku nggak bisa nulis jadi bisa nulis gitu loh. Karena di sini diajarin gitu, nggak kayak kita ditinggal udah nulis sono gitu. Tiba-tiba dia nulis enggak gitu. Nggak make sense. Dan mungkin sedikit review ya, mungkin teman-teman mikirnya bidang redaksi tuh, aduh capek banget, Iya. redaksi gitu. Iya. Menurut aku enggak terlalu Nggak sih, juga ya? enggak juga sih, karena justru dengan liputan kita bisa apa ya, punya banyak waktu dengan teman-teman gitu. Pun yang liputan itu bukan cuma redaksi teman-teman, dari wapu dari Dari perusahaan luar, juga iya, udah tetap bisa tetap bisa liputan gitu. Jadi emang bukan liputan tuh khusus redaksi doang gitu, yang Iya. lain nggak boleh. Iya. Ya, karena ya kita kan satu UKM ya, Iya. karena UKM kita UKM jurnalis, jadi semua Tetap ngerasain. bisa liputan gitu. Iya. Jadi kita nggak cuma sendiri aja redaksi aja, kita dibantu sama 2 bidang lainnya gitu. Oke, itu buat redaksi, Redaksi. nih. Next ke perusahaan dulu kali ya. Karena kebetulan lumayan lama nih di perusahaan. Kalau soal dari review aku sendiri ya, kalau soal perusahaan butuh apa sih yang mungkin lebih ke butuh tekun sama kreatif sih. Kalau tekun karena apa sih? Karena kita kan ngurusin duit ya, khususnya di keuangan nih. Oh iya betul. Nggak mungkin dong, kita harus benar-benar teliti, benar harus tekun. Gimana caranya kayak pendapatan dan pengeluaran itu disediakan di laporan keuangan yang emang bener-bener real. Maksudnya adalah laporan keuangannya ya benar gitu, harus sesuai dengan kondisi keuangan UKM tersebut gitu. Sinkron ya. Betul, karena kan tadi dibilang kalau misal proker-proker kita tuh banyak banget. Iya, Ya betul. Kita banyak banget, jadi pengeluaran itu kan pasti banyak sekali gitu. Jadi dibutuhkan ketelitian dan ketekunan buat kita mencatat. Terus juga butuh kreatif, karena apa, kita kan berjualan, kita harus kreatif, kita harus tahu apa sih yang sebenarnya pasar inginkan gitu. Kita harus menyesuaikan zaman juga. Jadi kalau kita jualan ya pastinya ya gitu, mengikuti tren apa sih yang harus kita lakuin yang memang lagi tren di pasar gitu. Karena kalau nggak gitu nggak akan masuk tuh pengeluaran Betul, gitu. nggak bakal masuk, masukkan dong. Masukkan dong. Oh iya nggak masukkan. Masukkan dong. Kalau Terus ngomong gitu. kalau misalkan cocok di sirkulasi, karena kan admin sosmed ya, jadi kalian juga perlu kreatif juga di bidang sosmednya gitu. Dan juga aktif aja sih di sosmed. Iya. Komunikasi. Komunikasi. Ya, nomor satu komunikasi ya. tetap tuh. Oke. Itu sih aku rasain untuk dahan di bidang perusahaan. Oke. Kalau di Terus Di Wapu nih gimana? Wapu Gimana? sebenarnya Iya. untuk nilai secara keseluruhan Wapunya Iya. itu aku nggak bisa ngasih gambaran yang gimana ya, karena kan balik lagi aku ex-person gitu, bukan ex Wapunya gitu. Jadi untuk bagian adcast aku nggak bisa ngasih pengalaman yang gimana atau review yang gimana. Cuman aku lihat dari cara kerja mereka itu kan tadi dilihat dari inventarisasi, Iya. ngedata buku-buku gitu ya. Balik lagi sih kayak butuh ketelitian, ketekunan gitu loh, biar kayak seenggaknya nih data-data yang udah terdata nggak salah atau Betul. jangan sampai nggak sinkron gitu loh. Emang butuh ketelitian juga di situ gitu. Dan mungkin yang suka nyatet-nyatet kayak suka notula atau jadi sekretaris itu tuh bisa masuk ke sini gitu menurutku ya, karena emang kurang lebih kerjanya seperti itu gitu. Nah kalau untuk perso sendiri yang pertama itu bisa komunikasi dengan baik ya, karena person ini bisa dibilang ya bidang yang apa ya istilahnya merangkul para Betul. SDM yang ada di sketsa ini gitu loh. Kalau misalnya cara merangkulnya aja udah salah, ya itu akan ngerusak cara komunikasi dan perangkulan lainnya gitu loh. Jadi perlu bisa apa ya lancar gitu atau bagus lah atau baik dalam hal komunikasi gitu. Itu yang pertama banget sih. Terus ya baik lagi sih nggak ada bidang yang spesifik untuk bisa ditekunin kalau di sini gitu. Yang penting bisa bisa benar-benar tekun, bisa apa ya ikut aktif gitu. Jangan sampai pasif lah, karena balik lagi ini kan ngomongin soal SDM ya, akan lebih tricky lagi urusannya gitu loh. Karena ngurusin orang yang dinamis yang suka gerak gitu akan lebih sulit dibanding ngurusin duit gitu. Karena duit bisa dibilang ya udah Oke, dia bakal iya stuck di benar. situ gitu loh, meskipun akan terus jalan, yang ngejalanin duit itu kan juga manusia kan lagi-lagi gitu. Makanya untuk ngurusin orang ini emang agak susah, jadi butuh ketekunan juga di situ. Mungkin sedikit kata-kata dari aku ya Gimana tuh? untuk
sebagai PU nih. Iya. Atau person ya khususnya ya, asikin aja teman-teman. Asikin Asikin aja. aja. Oke. Karena kita juga nggak selalu berkutat dengan program kerja kita kan. Kita juga perlu santai, fun. Work life balance. Iya. Karena kalau work terus ya stres. Iya. Untuk bisa bertumbuh dengan baik ya kita harus ngebalance itu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ya konsistensi aja sih teman. Konsisten terus juga kalau dilihat situ kritis ya kan. Terus kreatif dan itu paling penting itu karena bagaimanapun kita harus ibaratnya ya menuangkan ide-ide kita gitu loh. Oh iya dan pinter nyari celah gitu ya. Ya betul. Oke, diterima nih notnya dari PU. Noted. Oke, nah kayaknya bicara kita udah cukup panjang tadi panjang banget ya, nggak kerasa gitu. Jadi bisa kita simpulin ya, berita unsut yang jadi kesalahpahaman sejak awal itu punya LPM sketsa gitu, maksudnya kesana kayak iya tahu gitu, maksudnya tapi di sini tuh karena berawal dari kesalahpahaman ya teman-teman, banyak yang menganggap kalau berita unsut itu ya punya unsut gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk meluruskan itu. Terus terkait pertanyaan iseng juga soal kenapa namanya sketsa padahal UKM jurnalistik terjawab juga gitu ya dari sejarah tadi. Bahkan sejarahnya aja dijelasin kan. Iya. Dari tahun 1988. Iya, Mas Aziz ya. Aska. Oh ya Aska. Aska Sucat. Mas Aska, terima kasih. Lalu untuk internalnya juga udah sedikit banyak kita bahas tadi ya, udah cukup lengkap gitu loh. Jadi ya kapan lagi gitu loh kalau misalnya nggak nyoba masuk ke UKM kita ini gitu. Akan lebih seru kalau kita bincang-bincang langsung ya. Betul. Nantinya juga kita insya Allah bakal ngadain open house gitu. Jadi buat teman-teman sketsa yang masih penasaran nih sama sketsa bisa masuk gitu, maksudnya bisa mengunjungi sekre kami di mana di UKM. Ada kok Di UKM mana? Di PKM. Di Iya PKM unsur. Di situ ntar ada kok pelangnya gitu. Itu di depan Fakultas Peternakan. Kalau misal Betul. Gitu ya, mungkin itu ya Kak Hasib ya. betul. Udah cukup banyak. Udah pegel juga ngomong dia tadi. Gitu ya. Oke, mungkin Kak Hasib bisa tutup kali. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih, jadi kalau misal teman-teman ada isu-isu lain yang bisa mungkin kayak kepikiran buat dibahas di podcast kali ini, kalau teman-teman bisa sampaikan saran di sosmed kita, dan juga jangan lupa kepoin sosmed kita ya, yakni di Instagram Berita Unsut. Iya, dan sosmed-sosmed lainnya juga ya. Betul. Iya, ada tuh di bio berita unsurnya ya. Betul. Kalian cek aja di Linktree Berita Unsut di Instagram, itu akan lengkap informasinya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. See you. Dadah.